Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'dah. Materi pasca UTS yang pertama dalam mata kuliah metodologi studi Islam adalah peta perkembangan sejarah pemikiran Islam, perspektif insider dan outsider. Seperti yang pernah saya sampaikan bahwasanya materi pasca UTS saya buatkan video yang diupload di YouTube yang kemudian nanti akan menjadi bagian dari pembahasan soal-soal yang ada pada saat UAS, ujian akhir semester. Oleh karena itu kita akan bahas materi yang pertama pasca UTS yaitu tentang peta perkembangan sejarah pemikiran Islam, perspektif insider dan outsider. Materi ini sebenarnya sangat luas sekali, dalam artian bahwa sampai sekarang pun kaitannya dengan perspektif insider dan outsider tidak akan pernah selesai. Ya, sampai kapanpun, selama masih ada pemikiran-pemikiran atau pemikir-pemikir baru, ya, baik itu dari kalangan insider maupun dari kalangan outsider, maka akan banyak pendapat-pendapat dan kajian-kajian yang itu kaitannya dengan pemikiran Islam. Kita berbicara sejarah, tentunya kita berbicara bagaimana masa lalu, masa saat ini, dan juga masa yang akan datang. Oleh karena itu, perkembangan itu akan terus berlanjut sampai kapanpun, dan apalagi di kalangan insider dan outsider, tentunya ada berbagai macam pandangan-pandangan, apakah itu pandangan yang memang bisa membawa sejarah pemikiran Islam itu semakin baik, atau juga ada yang kemudian membuat hambatan-hambatan. Kita lanjut pada pertama, kita mengenal terlebih dahulu insider dan outsider itu siapa sih? Ya. Insider adalah para pengkaji agama yang berasal dari agamanya sendiri, orang dalam. Kalau pengkajinya agama Islam, berarti orang Islam itu sendiri yang mengkaji agama itu. Sementara outsider adalah pengkaji agama yang bukan penganut dari agama yang bersangkutan. Kalau itu agamanya Islam, ya berarti outsider ini adalah non-Muslim. Yang masih menjadi persoalan adalah apakah dari kalangan insider maupun outsider, penilaian dari mereka itu objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena latar belakang dan lingkaran historis yang melekat pada insider maupun outsider. Ketika seseorang itu berada di, misalkan gambarannya politik, ketika orang itu berada di partai A, apakah dia akan memandang objektif pada partai B? Dan begitu seterusnya. Partai B, apakah orang-orang yang ada di partai B akan memandang objektif kaitannya dengan partai A. Nah, ini latar belakang yang seperti inilah yang kemudian sering menjadi persoalan. Sehingga ketika insider meneliti tentang keislaman, maka tentunya mereka akan fanatik terhadap Islam itu sendiri dan memberikan gambaran yang baik-baik saja, yang positif saja. Tidak banyak menyampaikan kekurangan-kekurangan beberapa hal yang kaitannya dengan Islam. Sementara outsider, karena mereka berada di lingkungan non-Muslim, maka tentunya banyak sekali yang kemudian ketika mengkaji Islam, ya tujuannya bukan untuk kebaikan Islam, ya, bukan untuk kebaikan ilmu pengetahuan, ya, tapi untuk menghancurkan, untuk mengecek, untuk menghina, dan lain sebagainya. Ini yang masih ada, yang ya tidak semua sebenarnya, tetapi masih menjadi momok menakutkan ya ketika para insider dan outsider itu meneliti tentang kajian keagamaan, khususnya adalah kajian tentang keislaman. Sehingga Islam dikaji yang semestinya dipikirkan secara nilai-nilai objektif, tetapi malah kemudian subjektif dari masing-masing penganut, dari masing-masing peneliti. Banyak kalangan yang menaruh pandangan negatif tentunya pada pendapat outsider. Adanya indikasi kecurigaan, banyaknya kepentingan-kepentingan Barat terhadap Islam, propaganda politik untuk terus menguasai wilayah negara Islam dan pendudukan pada wilayah tersebut. Begitu juga banyak analisis kaitannya insider yang dipandang sebelah mata oleh outsider, karena adanya subjektivitas yang menjerat insider. Karena itu yang kemudian menjadi permasalahan. Mereka insider dan outsider itu saling curiga, saling kontra, dan saling
banyak kepentingan-kepentingan yang kaitannya dengan yang kajian-kajian mereka. Itu yang mengakibatkan selalu ada dikotomi, perbedaan-perbedaan. Sehingga peneliti outsider tidak dipercaya oleh insider, dan outsider memandang insider itu terlalu naif, terlalu jumud, dan lain sebagainya. Tidak berkembang. Nah, inilah kemudian permasalahan dalam pemikiran Islam selama ini, ya, kaitannya dengan perspektif insider dan outsider. Studi Islam itu di kalangan umat Islam bertujuan untuk mendalami, memahami sekaligus memahami dan membahas ajaran-ajaran Islam supaya umat Islam itu dapat melaksanakan dan mengamalkan Islam secara benar dan menjadikan Islam sebagai pedoman jalan hidup. Ya, itu orang Islam, ya, mengkaji tentang studi Islam ya tentunya untuk memahami dan memperdalam kajian-kajian keagamaan dan untuk bisa mengamalkan lebih baik secara benar dan menjadikan Islam itu sebagai jalan pedoman hidupnya. Nah, itu bagi kalangan umat Islam tentunya. Sementara di kalangan non-Muslim, seperti negara-negara Barat, studi Islam itu bertujuan untuk mempelajari kepentingan ilmu pengetahuan. Ya, hanya untuk kepentingan pengetahuan. Tidak mungkin kemudian mempelajari kaitannya dengan bagaimana kemudian dia menjadikan Islam sebagai jalan hidup. Nah, ya mungkin ada yang kemudian ingin masuk Islam, ya, mu'alaf, yang mau mu'alaf, menjelang mu'alaf, dia pengen mengkaji lebih dalam tentang Islam, mungkin ada, ya. Ada yang kaitannya dengan, karena ada motif orang masuk Islam itu juga ada yang kaitannya dengan pengetahuan. Ada yang kaitannya dengan pernikahan, hubungan pernikahan, kemudian ada yang kaitannya dengan pengetahuan, ada yang melalui hidayah langsung, ada yang melalui lahir sudah Islam. Nah, itu beberapa yang kemudian bisa, ya. Tapi secara logikanya karena mereka adalah non Muslim, tentunya mengkaji tentang studi Islam itu ya untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Tetapi seperti halnya ilmu pengetahuan pada umumnya, ilmu pengetahuan tentang seluk-beluk agama dan praktek-praktek keagamaan umat Islam tersebut sangat memungkinkan juga dimanfaatkan atau digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu, baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif. Misalkan ada orang mengkaji budaya-budaya keislaman di Jawa, praktek-praktek keagamaan di Jawa, dikaji oleh mereka, ya, oleh sarjana-sarjana Barat yang non-Muslim itu, ya, tentang itu. Sehingga kepentingan-kepentingan inilah yang kemudian muncul kadang, ya, di kalangan umat non-Muslim, ya, untuk mengkaji studi Islam. Kemudian dalam mengkaji studi Islam dilakukan oleh para sarjana Barat, kemudian disebut dengan Islamic Studies dalam perspektif outsider. Ya. Dalam pengajiannya, Islam bukan lagi sebagai otoritas yang mutlak bagi para pemeluknya, namun terbuka bagi siapa saja dari kalangan mana saja untuk melakukan kajian keislaman. Jadi tidak hanya kajian keislaman itu sangat menarik, ya, sehingga tidak hanya bagi umat Islam saja yang mengkaji keislaman itu, tapi umat lain yang non-Muslim itu juga sangat tertarik, ya, dengan kajian keislaman. Bagaimana kemudian juga ada penempatan Kanjeng Nabi itu sebagai tokoh dunia nomor 1, ya, yang kemudian melakukan perubahan yang sangat luar biasa, dan itu diakui oleh orang-orang non-Muslim, ya. Bagaimana kemudian, dan itu dengan posisi yang seperti itu, tentunya mereka akan semakin kuat untuk mempelajari keislaman itu sendiri, ya. Sehingga tertariknya mereka dengan studi Islam itu karena memang di dalam keislaman, ya, kajian-kajian keislaman itu sangat kompleks, sangat universal, dan membicarakan segala apapun. Tidak hanya membicarakan tentang agama, tapi bagaimana membicarakan tentang kehidupan, cara hidup, pola hidup, ya, dan lain sebagainya. Kemudian problematika insider dan outsider tadi yang seperti saya sampaikan, bahwa persoalan utamanya adalah persoalan tentang keobjektifan. Keobjektifan seorang peneliti, seorang pengkaji, itu sangat diperlukan ketika akan meneliti sesuatu. Sehingga bukan subjektifnya yang kemudian mengarahkan hasil penelitiannya, tetapi dari nilai-nilai objektif. Ketika seseorang meneliti tentang kebudayaan di masyarakat, maka jangan sampai kemudian ada pemikiran-pemikiran subjektif yang dari awal sudah mengganggu kaitannya dengan hasil penelitian itu. Karena kalau sudah seperti itu, ya sudah, ngapain kalau kemudian dia terjun ke lapangan, mencari tahu, mencari data-data, dan lain sebagainya. Sementara pemikirannya dia itu sudah terpaku pada hal yang seperti itu. Itu yang tidak bisa dipungkiri, ya, ketika seseorang itu sudah
sudah dari awal itu sudah subjektif, tidak pernah objektif. Oleh karena itu dibutuhkan yang objektif, baik dari perspektif insider maupun outsider. Dalam mengkaji kajian tentang keislaman dibutuhkan sesuatu yang objektif. Yang masih menjadi persoalan tadi, apakah dari kalangan insider maupun outsider itu penilaian mereka objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Banyak kalangan menaruh pandangan negatif tentunya. Analisis di Islam yang didasarkan pada prasangka budaya, agama, dan prasangka intelektual yang didasarkan pada supremasi budaya. Ini yang menjadi problematika yang selanjutnya. Kemudian problematika yang selanjutnya adalah Islam hanya dilihat sebagai batu, kaku, atau benda mati yang tidak bisa hidup, tidak punya hasrat, tidak punya keinginan, tidak punya impian, dan tidak mempunyai pendapat untuk mendefinisikan dirinya. Ini selalu seperti itu pemahamannya. Sehingga Islam mati, ya sudah. Islam dibawa Nabi Muhammad, ya Nabi Muhammad sudah wafat, Islam berhenti, ya selesai sudah. Dan tidak pernah kemudian berbicara tentang bagaimana hidupnya Islam berkembang biak bersama dengan kebudayaan-kebudayaan masyarakat yang di mana Islam itu masuk. Ini yang sering terjadi, ya, sehingga kesalahpahaman yang seperti ini mengakibatkan Islam itu dianggap sebagai benda mati, dianggap sebagai tidak memiliki hasrat, tidak memiliki keinginan apapun. Ya. Sehingga disinilah kemudian problematika yang sering terjadi di antara insider dan outsider. Sejarah pemikiran Islam. Kalau kita lihat dalam luar ruang lingkup sejarah, ya, munculnya pemikiran Islam itu sebagai cikal bakal kelahiran peradaban Islam. Jadi seiring peradaban Islam itu berkembang dengan sedemikian rupa, itu berasal dari munculnya pemikiran-pemikiran Islam. Jadi pertumbuhan Islam itu tidak lain adalah muncul dari pemikiran-pemikiran Islam. Dan itu dimulai sejak abad ke-7 Masehi, ya. Abad 7 Masehi ketika masyarakat Islam dipimpin oleh Khulafaur Rasyidin, kemudian mulai berkembang pada masa dinasti Umayyah dan mencapai puncak kejayaannya pada dinasti Abbasiyah. Perkembangan pemikiran dan peradaban Islam ini karena didukung oleh para khalifah yang cinta ilmu pengetahuan dengan fasilitas dan dana yang secara maksimal. Biasanya pemimpin yang mengetahui bagaimana pentingnya perkembangan pemikiran, atau misalkan seorang rektor. Rektor ini berasal dari latar belakang kuat kaitannya dengan perkembangan pemikiran, ya, atau peradaban Islamnya. Ya. Maka kebijakan-kebijakan rektor itu akan banyak bertumpu pada perkembangan-perkembangan ilmu pengetahuan dengan menyediakan fasilitas, menyediakan dana, ya, menyediakan apapun sarana prasarana yang kaitannya dengan perkembangan pengetahuan. Ya. Sehingga disitulah para khalifah yang memimpin pada saat itu yang cinta akan ilmu pengetahuan, mereka membuat kebijakan sehingga menyiapkan fasilitas, dana untuk kepentingan ilmu pengetahuan itu. Hal itu mengakibatkan adanya tingginya semangat para ulama dan intelektual muslim melaksanakan pengembangan ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena mereka didukung penuh oleh pemerintah. Mereka didukung penuh oleh pemimpinnya. Dananya ada, sarana prasarana lengkap. Maka dengan demikian para ulama, para intelektual muslim itu semakin semangat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Disinilah masa kejayaan pemikiran Islam, masa kejayaan peradaban Islam itu muncul. Melalui gerakan pemikiran Islam, berkembanglah disiplin-disiplin ilmu agama atau juga ilmu-ilmu keislaman, ya, seperti ilmu Al-Quran berkembang biak, ilmu qiraah, ilmu hadis, ilmu kalam atau teologi, ilmu fikih, ilmu tarikh, ilmu bahasa, dan naskah. Di samping itu juga berkembang juga ilmu-ilmu sosial atau eksakta. Ada filsafat, ada logika, ada metafisika, bahasa, sejarah, matematika, ilmu alam, geografi, dan begitu seterusnya. Hasil dari perkembangan pemikiran yang sudah dirintis dari periode awal adalah hasilnya, ya, adalah kemajuan peradaban Islam yang mencapai puncak kejayaannya pada masa dua khalifah di dinasti Abbasiyah, yaitu pada masa kekhalifahan Harun al-Rasyid dan pada masa kekhalifahan anaknya, putranya Harun al-Rasyid, yaitu Al-Ma'mun. Ketika keduanya memerintah negara dalam keadaan makmur, kekayaan melimpah, keamanan terjamin, walaupun ada juga pemberontakan, tapi tidak terlalu mempengaruhi stabilitas politik negara pada saat itu. Nah, disinilah kemudian perluasan wilayah dan lain sebagainya itu sangat berkembang biak seperti itu, ya.
dalam sejarah pemikiran Islam. Ya. Kemudian selanjutnya kaitannya dengan beberapa langkah perkembangan pemikiran Islam. Secara dalam sejarah ini, perkembangan pemikiran dan peradaban umat Islam mencapai puncak kejayaannya pada dinasti Abbasiyah yang saya sampaikan. Untuk mencapai kejayaan tersebut, ada beberapa strategi yang dilakukan pada saat itu. Dan ini menjadi gambaran kita ya, ketika kita melakukan perkembangan pemikiran Islam, kita bisa mengaca pada sejarah ini. Bahwa mereka pada saat itu, mereka mengembangkan pemikiran Islam dan peradaban Islam yang kemudian mencapai pada masa kejayaan, apa strategi, apa langkah-langkah mereka dalam melakukan perkembangan pemikiran Islam itu. Yang pertama, keterbukaan. Jika dibandingkan dengan masa Khalifah Umayyah, yang sangat membatasi diri dengan pihak luar, keadaan pemerintah dinasti Abbasiyah sebaliknya. Bentuk pemerintah dinasti Umayyah lebih menonjol kepada pemerintahan Arab. Sedangkan politik dinasti Abbasiyah merupakan pemerintahan campuran dari segala bangsa. Keterbukaan antar negara, ya, mereka sangat terbuka dengan pihak luar, itulah yang mengakibatkan mereka berkembang dengan pesatnya. Orang ketika berada di daerahnya sendiri, selalu mengurung diri, itu tidak akan pernah terbuka pemikirannya di dunia luar. Ya. Mereka hanya berada di tempurung, di tempatnya saja. Ya. Sehingga tidak banyak kemudian mereka mengambil gambaran kesuksesan, gambaran perkembangan itu di dunia luar itu mereka tidak pernah mendapatkan itu. Ya. Sehingga keterbukaan inilah diantara strategi yang sangat jitu ya dalam mengembangkan kejayaan pemikiran Islam itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kecintaan pada ilmu pengetahuan. Dimanapun ketika orang itu mau mulai mengembangkan ya, pemikirannya, tentunya harus dipatok dulu ilmu pengetahuannya, dicintai. Orang yang belajar, ya, ketika pengen mendapatkan ilmu yang baik, ya dia harus cinta. Dan biasanya kan para pelajar itu kan membenci ilmu misalkan matematika, atau misalkan bahasa Inggris misalnya itu. Sudah dari awal itu sudah dibenci. Maka bagaimana kemudian mereka akan mendapatkan tekad kuatnya untuk bisa berhasil untuk menguasai. Maka perlu ada kecintaan pada ilmu pengetahuan. Nah, pada dinasti Abbasiyah ini, ilmu pengetahuan Islam banyak digali oleh para ulama atau intelektual Islam, sebab para khalifahnya sangat senang dengan ilmu pengetahuan. Nah, para pemimpin yang senang dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Sehingga sarana prasarana disiapkan, dana disiapkan, yang pada akhirnya mendukung sekali kaitannya dengan kegiatan-kegiatan keilmuan. Disitulah strategi jitu pengembangan pemikiran Islam pada saat itu. Yang ketiga, toleran dan akomodatif. Corak kehidupan orang-orang Abbasiyah lebih banyak meniru tata cara kehidupan bangsa Persia. Toleran dan juga akomodatif, mengakomodasi, mengambil sesuatu yang penting, yang baik, atau dalam bahasa istilah ininya al-muhafadzatu 'alal qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Menjaga tradisi lama yang masih dianggap baik dan masih dianggap relevan dan mengambil sesuatu yang baru ya, yang memang lebih baik untuk dipraktekkan. Ya, peribahasa ini atau kaidah ini yang kemudian selalu dipakai oleh corak orang-orang Abbasiyah ya. Bahwa mereka selalu toleran dan akomodatif. Kita tidak kemudian suudzon kepada bangsa-bangsa lain. Kalau memang bangsa lain atau tidak usah iri ya. Kalau bangsa lain itu memang berkembang, kita ambil ilmu dari mereka. Nah, pengembangan ilmu-ilmu itu ya misalkan ekonomi, bangsa Cina yang kemudian mungkin bisa berhasil menguasai perekonomian dunia misalkan. Ya, maka kita belajar dari mereka. Bukan kemudian kita menutup diri dengan tidak berhubungan, dengan tidak melakukan negosiasi atau diskusi dengan mereka. Kita perlu belajar dari mereka. Nah, itu yang strategi jitu yang kemudian dilakukan oleh bangsa-bangsa Abbasiyah pada saat itu ya, sehingga mengakibatkan perkembangan pemikiran Islam itu berkembang pesat dan mencapai puncaknya. Menurut Harun Nasution, ada beberapa faktor yang menyebabkan pada masa itu dikenal dengan masa kejayaan intelektual. Ini menurut Harun Nasution ya. Yang pertama, banyak cendekiawan yang diangkat menjadi pegawai pemerintah untuk membantu
para khalifah Abbasiyah. Kemudian yang kedua, pada masa Khalifah Al-Ma'mun, putranya Harun ar-Rasyid, Mu'tazilah diakui sebagai mazhab resmi negara. Nah, Mu'tazilah ini adalah pahamnya itu menganjurkan perkembangan pemikiran. Kita juga harus, ya walaupun kita bukan Mu'tazilah ya, di Indonesia itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi kita patut mengapresiasi ya, ketika pada saat itu di mana pemerintahan Al-Ma'mun ya mengadopsi mazhab Mu'tazilah, yang di mana Mu'tazilah itu sangat mendewakan perkembangan pemikiran, ya, perkembangan akal. Ya. Karena memang Mu'tazilah itu lebih condong pada akal, ya, tidak pada nas. Nas hanya membantu saja, tetapi yang paling puncak adalah akal, yang kemudian dijadikan sebagai putusan akhir. Ya. Kemudian yang ketiga, meningkatnya kemakmuran umat Islam pada masa itu juga menjadi faktor berkembangnya gerakan pemikiran Islam. Ya, makmurnya suatu negara, makmurnya suatu bangsa, itu mengakibatkan banyak faktor yang kemudian mampu mengembangkan segala bidang, khususnya adalah kaitannya dengan pemikiran Islam. Orang sudah damai, sudah nyaman. Makanya Indonesia, kalau ketika dia ingin berkembang pemikirannya, ya, pendidikannya, maka makmurlah terlebih dahulu. Dimakmurkan terlebih dahulu, kesejahteraannya, dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk perkembangan gerakan pemikiran Islam itu sendiri. Itu yang dilakukan oleh mereka. Ya, kemakmuran umat Islam pada saat itu menjadi faktor perkembangannya pemikiran-pemikiran Islam. Kemudian yang keempat adalah setelah wilayah Islam konversi dengan Romawi dan Persia, dan penduduknya menjadi Muslim yang taat, maka terjadi asimilasi besar-besaran antara Arab dan non-Arab. Mereka kemudian melahirkan para intelektual yang menjadi pelopor akulturasi budaya Islam dan lokal. Kita tahu banyak sekali beberapa ulama yang tidak hanya lahir dari orang Arab. Banyak sekali para ulama yang lahir di non-Arab juga. Termasuk Al-Ghazali ya, di Andalusia, ya, lahir di Spanyol, ya, yang kemudian itu daerah yang ya tentunya bukan daerah yang notabene adalah orang-orang Arab ya, orang-orang Eropa, tetapi memiliki ulama dari mereka. Nah, disitulah kemudian pada saat itu para ulama-ulama yang lahir itu tidak hanya dari orang-orang Arab saja, tetapi banyak bangsa yang kemudian dan akulturasi dan juga asimilasi kaitannya dengan budaya-budaya Arab dan budaya-budaya lokal pada saat itu berkembang. Disinilah kemudian muncullah beberapa tokoh-tokoh yang itu tidak hanya dari orang-orang Arab. Makanya di Indonesia ketika masuknya Islam melalui dakwahnya Wali Songo di Jawa khususnya, itu kemudian akulturasi budaya dan kemudian melahirkan banyak tokoh-tokoh Islam yang berasal dari Nusantara. Ya. Kemudian ada ulama-ulama Nusantara yang memiliki pemikiran yang sangat luas ya kaitannya dengan Islam dan juga wawasan kedaerahan, ke lokal kearifan lokalnya juga tinggi. Ya. Ini yang kemudian berkembangnya Islam itu melalui akulturasi budaya tersebut. Kemudian hasil perkembangan pemikiran Islam dalam sejarah. Perkembangan pemikiran Islam berupa ilmu pengetahuan dan sains pada gilirannya menghasilkan kebudayaan dan peradaban. Di antaranya, pertama berkembangnya gerakan penerjemahan buku-buku dari bahasa asing. Ini hasilnya ini. Hasil perkembangan itu berkembangnya gerakan penerjemahan buku-buku dari bahasa asing. Dalam bahasa Arab. Buku-buku yang terjemahkan ada ilmu kedokteran, ada mantik, ada filsafat, ada aljabar, ada pesawat, ilmu ukur, ilmu alam, dunia, ilmu hewan, ilmu falak, dan lain sebagainya. Itu adalah berdasar dari penerjemahan dari bahasa asing menuju ke bahasa Arab. Ya. Dan itu sangat luar biasa pada saat itu. Kedua, semakin berkembangnya ilmu pengetahuan keagamaan seperti fikih, ya, usul fikih, hadis, mustalah hadis, yang pada akhirnya kemudian muncul beberapa ulama-ulama terkenal, ya, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Bukhari, Imam Muslim, Hasan al-Basri, Abu Bakar ar-Razi, dan lain sebagainya. Itu ketika berkembangnya ilmu pengetahuan, ya, kaitannya dengan hasil dari perkembangan pemikiran dalam Islam. Ketiga, sejak upaya penerjemahan meluas, kaum muslim dapat mempelajari ilmu-ilmu langsung dalam bahasa Arab, sehingga muncul sarjana-sarjana muslim yang turut kemudian memperluas penyelidikan ilmiah, memperbaiki kekeliruan dan kesalahpahaman yang terus terjadi pada Islam. Ya.
Islam pada saat itu yang kemudian sangat membenci perkembangan Barat misalkan, maka kemudian dengan tokoh-tokoh yang mengkaji beberapa kajian-kajian yang universal ya, baik itu dari kalangan sendiri maupun dari kalangan Barat yang dikaji, itu menghasilkan tokoh-tokoh yang kemudian mampu memperluas penyelidikan ilmiah. Keempat, sejak akhir abad ke-10 Masehi muncul beberapa sejumlah tokoh wanita juga. Kelima, bidang pendidikan mendapat perhatian yang sangat besar. Nah, ini hasil perkembangan pemikiran Islam dalam sejarah Islam. Kemudian kaitannya dengan perkembangan Islam saat ini atau menghadapi kemodernan zaman ya, ada pembagian yang disampaikan oleh Yusuf Qaradawi ya, bahwasanya ada 3 arus pemikiran Islam yang muncul sampai saat ini. Yang pertama ada madrasah al-Zahiriyatul Judud, aliran yang literalisme atau tekstualis, yang cirinya pemahamannya itu berdasarkan teks saja, cenderung radikal dan mempersulit, mengingkari pendapat selainnya secara tegas dan keras, mudah dalam pengkafiran, tidak konkret terhadap persoalan besar keumatan. Kemudian perkembangan selanjutnya, perkembangan madrasatul mutola'atul judud, ya, liberalis kontekstualisme, kurang dalam pemahaman syariat, kemudian merasa yakin berpendapat walaupun tanpa landasan argumentasi yang tepat, cenderung berkiblat kepada barat. Dan yang ketiga adalah al-madrasatul wasatiyah, di antara tengah-tengah, di antara dua kubu tadi, yaitu meyakini hikmah pensyariatan dan bahwa syariat mencakup kemaslahatan makhluk, mensinergikan antara satu nas dengan nas yang lain, keseimbangan antara urusan agama dan dunia, cenderung dan memudahkan membuka pintu dialog, diskusi, dan bersifat toleran. Sehingga ada 3, ya. Kalau kita kaitkan, ada radikal, ada liberal, dan juga ada moderat. Ya. Ini yang disampaikan oleh Yusuf Qaradawi kaitannya dengan alur pemikiran Islam. Sampai saat ini juga seperti itu. Ya. Ada radikal, pemahamannya sangat keras terhadap agama. Ada yang liberal, yang serampangan terhadap pemahaman agamanya. Kemudian yang ketiga, yang moderat. Nah, ini yang kemudian digambarkan kaitan dengan moderat ini, dasar tanggung jawab pemikiran manusia. Nah, ini peta pemikiran Islam yang tadi digambarkan oleh Yusuf Qaradawi bisa disimpulkan seperti ini. Ada gaya manusia yang kemudian disebut dengan liberal, ada gaya malaikat yang kemudian disebut dengan radikal, ya lebih radikal, ada gaya uluhiyah, sintesis. Ya. Seperti gambarannya dalam ayat tadi, bahwasanya malaikat memandang bahwa manusia itu yufsidu fiha wa yasfikud dima. Manusia itu selalu berbuat buruk. Nah, ini klaim malaikat terhadap manusia yang tidak pernah baik. Sementara malaikat mengagungkan diri mereka, mereka senantiasa bertasbih, mereka senantiasa mensucikan diri dan lain sebagainya. Ya. Sebenarnya pandangan malaikat ini tidak kemudian tanpa dasar ya, karena memang manusia itu pada dasarnya selalu memiliki sesuatu yang negatif ya, kalau memang tidak dikontrol dengan baik. Ya. Sehingga malaikat itu memandang bahwa pandangan manusia, pemikiran-pemikiran manusia itu selalu negatif, merusak, mengalirkan darah. Sementara mereka, pandangan malaikat, bahwa mereka itu adalah merupakan makhluk yang senantiasa itu. Sehingga kalau kaitan dengan pemikiran yang cenderung kepada pendekatan yang disampaikan oleh malaikat kaitan dengan manusia, itu adalah liberal. Sementara malaikat yang mengklaim dirinya yang paling benar, diri mereka yang paling suci, senantiasa bertasbih, senantiasa mengagungkan Allah, ya, itu merasa diri mereka hebat dan yang lain salah. Ini adalah pandangan-pandangan radikal. Ya. Kemudian yang ketiga adalah qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah menengahi keduanya. Menengahi keduanya, inilah pemikiran moderat. Itu yang kemudian bisa kita jadikan sebagai gambaran ya, apa yang tadi disampaikan oleh Yusuf Qaradawi tadi. Kemudian perkembangan pemikiran dalam hukum Islam, kita tahu bahwasanya ada beberapa tokoh-tokoh hukum Islam, ya, tokoh-tokoh fikih, yang kemudian memunculkan sebuah pemahaman keagamaan yang itu berkembang pada masanya. Dan pada akhirnya mereka membuat kelompok-kelompok sendiri, mazhab-mazhab, ya, ada mazhab Hanafi, ada mazhab Maliki, ada mazhab Syafi'i, dan juga ada mazhab Hambali. Masing-masing keempat ini sampai sekarang pun masih tetap berlanjut ya, pemikiran-pemikiran dari mazhab-mazhab mereka itu. Disinilah kemudian
perkembangan hukum Islam semakin luas ya dengan adanya mazhab-mazhab ini. Nah, baik itu di kalangan mazhab atau kemudian ada yang mengatakan bahwa keempat inilah yang kemudian menjadikan hukum Islam itu semakin berkembang ya, termasuk perkembangan para murid-murid mereka ya, para ulama-ulama yang menjadi murid-murid dari para mazhab itu. Kemudian selanjutnya kaitannya dengan tipologi pemikiran hukum Islam khususnya hukum Islam. Tapi secara umum Islam. Selama ini di kalangan umat Islam terdapat tipologi pemikiran khususnya hukum Islam dalam rangka menyelesaikan problematika modernitas. Pertama, aliran ortodoksi. Aliran ini menolak segala bentuk pembaruan hukum Islam. Ya, apapun yang kaitan dengan Islam ditolak tentang pembaruannya. Bagi aliran ini, Islam dianggap sudah mampu menghadapi realitas. Islam sudah sempurna, sehingga tidak perlu ada kemudian konsep lain selain Islam. Ini aliran-aliran ortodoksi namanya. Aliran yang dimana Islam itu sudah final, Islam itu sudah sempurna, sehingga tidak perlu ada konsep hukum lain, konsep undang-undang, konsep pemerintahan yang demokrasi dan lain sebagainya kalau kaitannya dengan politik. Aliran ortodoksi seperti itu. Kalau kaitan dengan hukum, maka pembaruan hukum Islam tidak perlu. Ya, karena Islam sudah mampu menghadapi realitas apapun. Kedua, aliran reaktualisasi. Aliran ini berpendapat bahwa hukum Islam itu menerima pembaruan pada bidang-bidang yang masuk dalam kategori dhoni. Sedangkan bagian-bagian qat'i tidak boleh menerima perubahan apapun. Ada perubahan, tetapi hanya pada dhoni, yang sifatnya masih dugaan kuat saja. Tetapi kalau yang pada pasti, pada suatu yang pasti, tidak ada perubahan kaitannya dengan hukum Islam. Ketiga, aliran sekuler. Aliran menganggap hukum Islam tidak siap pakai. Sudah kadaluarsa lah bahasanya itu. Oleh karena itu harus diganti dengan hukum-hukum lain yang siap pakai. Yaitu hukum barat. Ini oleh orang-orang sekuler. Kemudian keempat, aliran rekonstruksi total. Aliran ini mengkritik aliran kedua yang dianggap telah gagal mendamaikan hukum Islam dan tantangan modernitas. Tapi aliran ini juga tidak ingin jatuh pada pilihan pertama yang sama sekali acuh tak acuh terhadap problem modernitas hukum Islam, atau pilihan ketiga yang sekuler. Tidak mau jatuh pada itu dan mengkritik keras kepada yang kedua karena telah gagal mendamaikan antara hukum Islam dan modernitas, tetapi juga tidak mau jatuh pada aliran pertama yang nanti akan terlalu radikal, atau yang pada yang ketiga terlalu sekuler. Bagi aliran ini, hukum Islam harus direkonstruksi total. Tidak hanya yang sifat dhoni, agar sesuai dengan modernitas, tapi tetap Islami. Perubahan terjadi dan niscaya, tidak hanya pada yang dhoni, pada yang qat'i juga bisa berubah. Yang kemudian asalkan tetap Islami, bungkus dengan pemikiran dan akhlak-akhlak yang Islami, cara-cara yang Islami. Aliran keempat inilah yang kemudian ditawarkan oleh Muhammad Toha dan muridnya ya, Abdullah An-Naim. Inilah yang kemudian bisa kita pahami kaitannya dengan pemikiran Islam atau khususnya dalam hukum Islam. Kemudian ada N.J. Coulson ya. Ini tokoh outsider berarti. Ada dua kecenderungan umat Islam berkaitan dengan ijtihad, dengan pembaruan itu di masa modern. Pertama, kecenderungan umat Islam itu membatasi keragaman kriteria hukum dengan menggabungkan antara kebutuhan praktis dan prinsip-prinsip agama. Kedua, akomodasinya sedikit demi sedikit dengan tuntutan modern sesuai dengan keperluan, kecenderungannya. Menurut pengamatan Coulson juga, kebutuhan hukum Islam itu sekarang adalah bagaimana mendefinisikan hubungan antara standar yang ditekankan oleh keyakinan agama dan kekuatan realitas. Mana yang kemudian menjadi prinsip-prinsip agama dan harus terus dijaga, dan bagaimana kekuatan realitas yang harus senantiasa juga harus membumi ya kepada realitas masyarakat yang ada. Sehingga disitulah kemudian mendefinisikan bagaimana hubungan yang standar antara keduanya itu. Bagaimana prinsip-prinsip agama tetap terus berjalan, bisa dipertahankan, tapi juga sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, itu yang selalu menjadi kebutuhan hukum Islam saat ini khususnya, atau Islam pada umumnya. Memandang bagaimana keduanya memiliki standar-standar yang bisa ditekankan untuk keyakinan agamanya dan juga kekuatan realitas sosialnya. Oleh karena itu,
ada dua titik ekstrim dalam menjawab hal ini. Pertama, berpijak pada hukum Islam tradisional, seperti yang dilakukan oleh Saudi Arabia. Kemudian yang kedua adalah sekularisme, seperti yang dipraktekkan oleh Turki. Kita bisa gambarkan bagaimana Arab Saudi ya memakai metode strategi yang dibentuk ya, yaitu bahwa hukum Islam yang tradisional ya. Yang tradisional ini yang dari awal sudah seperti itu dan tidak akan berubah. Kemudian Turki yang sekuler, sudah mulai sekuler. Inilah yang kemudian dilakukan oleh dua. Nah, maka perlu ada yang ketiga supaya kita gambarkan. Nah, mungkin yang ketiga inilah kita gambarkan di Indonesia ya. Dalam bentuk Islam Nusantaranya inilah yang kemudian Indonesia ini menggambarkan tidak mengikuti cara yang dilakukan oleh Arab Saudi atau cara yang sekuler yang dilakukan oleh Turki. Nah, ini yang kemudian menjadi pemahaman kita ya saat ini, bahwa pemikiran Islam harus senantiasa berada di titik tengah, ya, tidak kemudian jatuh pada oposisi biner yang kemudian antar pro kontra yang selalu hitam putih memandangnya, maka kita harus berada di tengah. Itulah pemikiran moderat, itulah yang kemudian diperlukan ya, ketika kita tidak jatuh pada radikal dan tidak jatuh pada liberal atau sekularisme. Ini yang perlu dilakukan agar kemudian kita menjadi umat Islam yang senantiasa terbuka luas, akomodatif, ya, toleran, ya, dan lain sebagainya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan kaitan dengan materi ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.